kami menginformasikan ke seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon yang ada bahwa Pilkada Damai itu. Kalau kami Komisi Informasi ini ya kita itu tugas utamanya itu harapan kami juga kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS. Talk slow, kita talk tapi slow. Yes, kita balik lagi di Talk Slow, kita talk tapi slow, sahabat Pilar. Pak Mandika saat ini berada di kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, sahabat Pilar. Dan hari ini yang bakal kita obrolin adalah tentang Pilkada Damai dan meningkatkan partisipasi dari masyarakat, sahabat Pilar. Dan bersama Pak Mandika sudah ada dua narasumber yang luar biasa. Ada Bapak Fajar Sutrisno SSI, Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang Mas, alhamdulillah baik nih. Oke, dan juga sudah ada Bapak Hendriawan Angga Maradeka SE, Komisioner Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Tata Kelola. Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, oke. Dan kalau ngomongin tentang Pilkada Damai dan juga meningkatkan partisipasi masyarakat, mungkin bisa dijelaskan dulu bagaimana peran Diskominfo Kabupaten Cirebon dalam mendukung terciptanya pilkada yang damai, kemudian juga demokratis, Pak. Oke, siap. Jadi kami di Diskominfo Kabupaten Cirebon tentunya bisa memfasilitasi untuk masyarakat yang terkait dengan pilkada damai. Jadi yang jelas adalah bahwa kami menginformasikan ke seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon yang ada bahwa Pilkada Damai itu kelihatannya sejuk tuh. Tidak ada lagi gondok-gondokan antara sesama pendukung gitu kan, sesama masyarakat yang terpilih. Jadi intinya adalah kita semua memilih calon pemimpin kita yang damai, seperti itu. Itu tentunya kami juga berpesan ke seluruh masyarakat, misalnya ada pendukung banyak kali ini ada berita-berita hoax, misalnya gitu kan, berita-berita yang terkait dengan yang kurang valid lah istilahnya, atau kurang terpercaya. Jadi tentunya masyarakat jangan secepat percaya gitu, Mas. Sehingga dalam perannya di kami, fasilitas kami, pilkada ini menjadi pilkada damai yang sejuk. Gitu, seperti itu kira-kira. Oke, jadi termasuk di sosial media juga ini menjadi salah satu tantangan tersendiri ya untuk Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan pilkada ini ya Pak ya? Oke, pasti. Kalau di sosial media peran kita kan kita bisa melihat bahwa ini informasi ini betul apa tidak, valid apa tidak, ya benar apa tidak, kan seperti itu. Itu yang disebutkan, yang masyarakat katakan bahwa ini adalah berita hoax seperti itu ya. Kita seperti itu. Pokoknya pemilu damai, pemilu sejuk, pemilu tenang. Gitu. Oke ya, dan terkait dengan pilkada gitu, Pak Hendriawan, apa sih peran utama Komisi Informasi Daerah dalam mendukung pelaksanaan pilkada yang damai dan juga partisipatif di Kabupaten Cirebon, Pak? Oke, Mas Dika panggilnya Angga aja ya. Mas Angga boleh, biar kedengaran lebih muda ya. Saya coba jelaskan dulu kaitan tugas pokok dan fungsi dari Komisi Informasi di Kabupaten Cirebon khususnya. Jadi memang kami ini lembaga mandiri, lembaga negara. Mungkin teman-teman lebih banyak mengenalnya sekarang ini KPU dan Bawaslu. Kalau KPU dan Bawaslu kan itu ngurusin pemilu. Nah, kalau kami Komisi Informasi ini ya kita itu tugas utamanya itu menerima, memeriksa dan memutus yang kaitannya dengan sengketa informasi. Nah, jadi memang tugas utama kami ini dalam hal ini adalah menyelesaikan sengketa informasi yang masuk khususnya kepada badan publik. Pemerintah daerah mulai dari tingkat pemerintah kabupaten, dinas-dinasnya sampai ke tingkat desa pun termasuk KPU dan Bawaslu adalah badan publik yang memang notabene menggunakan anggaran negara ya.
Itu. Jadi memang salah satunya ya kami ini mendorong kepada badan publik secara khusus KPU dan Bawaslu untuk selalu tetap terbuka informasinya ya. Dan memang sejauh ini yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, bukan hanya KPU dan Bawaslu ya, mereka ini memang dari mulai tahapan proses dan beberapa terakhir kemarin baru tadi pagi lah ya kaitannya dengan debat, memang mereka selalu mempublikasikan di media-media atau kanal informasi yang memang mereka sediakan gitu. Jadi makanya kami dorong kepada penyelenggara pemilu untuk selalu menginformasikan kepada publik kaitannya dengan proses, tahapan ataupun hasil informasi yang kaitannya dengan pilkada ini. Adapun dengan kaitannya dengan pemerintah daerah, ya di samping kita memang di mana kita berada di Kabupaten Cirebon ya, kami pun tetap mendorong kepada pemerintah daerah untuk selalu terbuka ya. Ini karena kaitannya dengan pemilu, ya contoh di salah satu dinas yang kaitannya dengan catatan kependudukan ya. Beberapa terakhir kan dari salah satu dinas kita di Dukcapil ini kan mereka melakukan menyediakan waktu untuk melakukan perekaman ya, bagi yang tepat sebelum tanggal 27 genap berusia 17 tahun atau yang sudah berhak memiliki KTP ya. Dinas Disdukcapil Kabupaten Cirebon ini juga mempublikasikan informasinya ya. Jadi memang kita juga tetap mendorong badan publik di Kabupaten Cirebon untuk konsisten terbuka, dan sehingga kondusivitas ya menjelang pilkada, kondusivitas di Kabupaten Cirebon tetap terjaga gitu ya. Itu sih salah satu upaya dan dorongan kami kepada badan publik yang ada di Kabupaten Cirebon. Oke, nah terkaitannya dengan KID, kemudian juga keterbukaan informasi gitu dari penyelenggaraan pilkada ini, ada nggak sih Pak? Ada korelasi yang sangat erat dengan keterkaitan dengan masyarakat gitu, termasuk kepercayaan, kemudian juga tingkat partisipasi yang diharapkan nanti di 27 November itu akan juga meningkat gitu. Ya. Khususnya kepada pemerintah daerah ataupun badan publik, kenapa kita dorong untuk selalu terbuka? Terbuka di sini dalam hal ini ya hal-hal apa yang program atau rencana yang dilakukan dinas tersebut, dinas terkait ya, dalam hal ini untuk pembangunan di wilayah Kabupaten Cirebon ataupun untuk dalam upaya kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Kenapa kami dorong mereka untuk selalu terbuka ya? Jadi bukannya kita mendorong badan publik untuk ini ya. Jadi mereka tetap harus bisa menginformasikan ini yang sudah mereka lakukan. Oke. Masyarakat harus tahu. Contoh yang di Diskominfo, apa yang sudah Diskominfo lakukan. Bukan hanya terkait pilkada, tapi yang keseharian selama 1 tahun ini ya masyarakat perlu diberitahu. Dengan masyarakat tahu, ya, otomatis kan tidak ada prasangka pemerintahnya nggak ngapa-ngapain nih, gitu. Ya, itu kan akan menjadi trust issue, gitu. Makanya kan kalau itu informasi disebarluaskan, baik kan informasi yang setiap saat, ya, serta merta itu, ya makanya kan dengan kita konsisten dan rutin mempublikasikan ke masyarakat ya, dan tentunya masyarakat akan trust, akan percaya terhadap, bukan terhadap orang-orangnya, tapi terhadap pemerintah daerah Kabupaten Cirebon itu sendiri. Oke, jadi kalau ada pepatah lama yang bilang tak kenal maka tak sayang, mungkin proses pengenalan melalui informasi itu juga menjadi elemen penting dalam banyak hal, termasuk juga dalam tata kelola pemerintahan gitu, termasuk di Kabupaten Cirebon gitu ya, termasuk juga dalam proses pilkada gitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang proses pilkada, apa saja mungkin upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada di Kabupaten Cirebon yang akan kita jelang beberapa hari lagi? Oh iya, jadi bagaimana mungkin masyarakat tahu tentang pilkada kalau kita tidak bersosialisasi. Nah, di Diskominfo dalam hal ini kita selalu mengadakan sosialisasi itu Pak, dari tingkat desa, kelurahan, terus kemudian ke kecamatan. Apa sih pilkada itu gitu kan? Ya, apa sih pilkada itu dan untuk peran itu apa gitu, sehingga
teman-teman masyarakat di desa terus kemudian warga di kelurahan dia mengerti gitu loh. Dengan masyarakat mengerti, akhirnya masyarakat akan guyup untuk tepat pada tanggal 27 besok November itu akan memilih siapa pemimpin yang ada di Kabupaten Cirebon. Tentunya tadi yang saya sampaikan dengan pemilih damai kan begitu. Itu. Jadi kami sosialisasi, kami juga mengadakan forum-forum dengan tokoh masyarakat yang ada di desa, tokoh masyarakat yang di kecamatan, dan selain itu juga kami sosialisasi, terus kemudian ada forum, kami juga dengan mitra media tuh. Saat ini juga kelihatan betul, dengan teman-teman dari Pilar Radio. Pilar Radio itu ini dalam bentuk kami mengupayakan supaya di partisipasi masyarakat itu naik tuh. Dengan kita menggandeng Pilar Radio itu kan, kemudian sosialisasi, kemudian juga dengan forum itu, harapan kami adalah partisipasi masyarakat untuk pilkada saat ini meningkat gitu. Itu peran di kami adalah memberitahu publikasi, memberitahu ke masyarakat sehingga pilkada partisipasi meningkat. Iya, betul. Jadi memang harapannya adalah partisipasi di pilkada 2024 ini juga meningkat gitu ya, dari masyarakat. Gitu ya. Nah, untuk KID sendiri, apa langkah yang diambil oleh KID untuk memastikan seluruh informasi terkait pilkada ini benar-benar bisa diakses gitu sama masyarakat, khususnya di Kabupaten Cirebon? Langkah-langkah yang dilakukan. Sebetulnya secara teknisnya untuk langkah-langkah tersebut sebetulnya memang ada di ranah penyelenggara ya, dalam hal ini KPU. Dan memang selama ini kita dengan KPU sudah terjalin komunikasi yang cukup baik dengan seluruh komisionernya, secara personal ataupun secara kelembagaan ya. Jadi memang dalam hal ini kami memastikan di sini ya langkah-langkah step-step yang sudah dilakukan oleh KPU dari bentuk sosialisasi sampai bagaimana caranya mendorong tingkat partisipasi masyarakat. Ya, beberapa dari kami komisioner Komisi Informasi ada 5 diminta menjadi salah satu narasumber oleh KPU dalam hal memberikan pembekalan atau teknis untuk penyelenggara pemilu maupun kepada masyarakat, dalam hal ini masyarakat pemilih pemula atau di tingkat masyarakat. Jadi seperti itu ya. Memang posisi kami bukan sebagai leading, tapi kami memang supporting teman-teman penyelenggara pemilu dalam hal ini. Jadi begitu ya. Jadi memang kalau tadi yang disoroti berkali-kali adalah pemilih pemula gitu. Berarti angkanya lumayan juga ya di Cirebon kayaknya ya untuk si pemilih pemula yang akan terlibat di Pilkada 2024 ini ya Pak ya? Cukup lumayan ya. Cukup lumayan ya? Mungkin hampir di atas 30-40%. Dan belum lagi ya dengan kita teman-teman di Disnas, Disduk Capil dan Diskominfo membuka kesempatan ya, karena peluangnya cukup banyak menjelang tanggal 27 ini ya, sebelum nanti ditutup batas terakhir oleh Disduk Capil kaitannya dengan perekaman untuk mendapatkan KTP ya. Saya kan memang mungkin jumlahnya tidak terlalu signifikan banget, tapi itu kan membuka kesempatan bagi mereka yang pertama kali menginjak usia 17 tahun berkesempatan pula langsung menggunakan hak pilihnya gitu. Makanya kan istilahnya dengan yang cukup besar itu ya, harapan kami juga ya dinas terkait tetap mensupport, dalam hal ini Disduk Capil mensupport kaitannya dengan perekaman dan penerbitan KTP-nya, dan informasi yang diperlukannya pun ya memang sejauh ini dipublikasikan. Dan saya lihat juga di laman website pemerintah ataupun di media sosial pemerintah Kabupaten Cirebon yang memang dikelola oleh Diskominfo kan memang tetap diumumkan dan dipublikasikan. Dan transparansi itu menjadi sangat penting ya Pak ya?
Oke, gitu sahabat Pilar ya. Tapi kalau ngomongin tentang pilkada ini juga prosesnya juga kan cukup panjang gitu. Tapi mungkin ada juga beberapa tantangan nih yang harus dihadapi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon. Ini kan kalau misalnya door to door ke daerah secara langsung kan kayaknya susah-susah juga gitu Pak ya. Mungkin bisa di-share juga media dan saluran komunikasi apa saja yang digunakan oleh Diskominfo untuk menyampaikan informasi terkait pilkada kepada masyarakat, Pak. Baik, tadi yang disampaikan bahwa betul kondisi Kabupaten Cirebon itu Ya. wah ini nih, apa namanya, beraneka ya. Ada yang sisi pantai, terus kemudian ada yang bukit gitu kan, ada yang apa namanya agak jauh gitu kan, terpencil. Jadi kami mengerti tentang apa namanya situasi dan yang ada di Kabupaten Cirebon itu. Oleh karena itu kami ada dua tuh apa namanya media saluran komunikasi. Yang pertama tentunya dengan media komunikasi secara tradisional tuh. Kita juga menggunakan keragaman budaya kita, bahwa kita masih punya budaya-budaya yang tradisional di lingkungan Kabupaten Cirebon, sehingga budaya itu dan kesenian-kesenian yang ada di Kabupaten Cirebon bisa membuat kami masukkan ke sosialisasi Pak pilkada. Jadi contoh kalau di daerah Cirebon misalnya ada sandiwara gitu kan, terus kemudian wayang segala macam ini kemudian media tradisional tuh. Media tradisional itu kami berikan bahwa untuk sosialisasi menggunakan media secara tradisional. Tentunya situasi kondisi seperti ini juga banyak juga gadget-gadget yang lain tuh. Nah itu yang menjadi media modern tuh. Ya, jadi kami juga ada media tradisional dan kemudian juga ada media yang digital, ya kan? Media digital. Yang kedua adalah media digital tadi. Media digital ini tentunya teman-teman yang muda ini, yang Gen Z ini yang apa namanya, yang lebih banyak tuh. Kami juga menggunakan Facebook, menggunakan juga apa namanya WA gitu kan, terus menggunakan IG gitu. Nah, media-media yang seperti itu kita gunakan untuk sosialisasi tentang pilkada, gitu. Jadi kita ada dua media. Yang pertama media tradisional dan yang tadi saya sampaikan, yang kedua adalah secara digital, itu seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan antara media tradisional dan digital itu berjalan bareng sehingga pemerintah Kabupaten Cirebon lewat Kominfo tersampaikan informasi yang disampaikan bisa tersampaikan gitu. Sehingga tadi dari awal bahwa peningkatan hak pilih atau suara meningkat gitu. Gitu seperti itu kira-kira. Betul. Dan di sisi lain juga selain wilayah Cirebon yang luas, mungkin keanekaragaman masyarakat Cirebon juga perlu menjadi sebuah pertimbangan tadi ya, betul. Ya kan, karena latar belakang kultur yang berbeda-beda tadi gitu ya. Ada yang kulturnya adalah kultur pantai gitu. Itu tidak bisa disamakan Mas. Tidak bisa disamakan untuk penyampaian informasi. Jadi inilah teman-teman Kominfo lewat bidang IKP itu dia bisa menganalisa bahwa ternyata daerah ini perlunya dengan tradisional akan sampai gitu kan. Daerah yang lebih maju tentunya dengan digital. Karena sasarannya berbeda. Ya kan? Sasarannya berbeda. Bahwa sasaran dan digital itu adalah modernisasi tentunya dengan teman-teman yang ya kan yang sekarang itu tuh ya. Dengan teman-teman tradisional itu kan teman-teman yang tersampaikan dengan yang sepuh-sepuh lah bahasa kita gitu. Betul. Kalau yang sepuh-sepuh dikasih digital kan ada kender juga tuh. Maka seperti itu gitu. Itulah hebatnya teman-teman IKP tuh seperti itu. Jadi dia bisa apa namanya ya? Menyentuh gitu kan. Menyentuh semua lini tadi gitu ya. Oke. Seperti itu kira. Oke. Dan untuk KID masyarakat
Cirebon juga kan perlu tadi diedukasi segala macam gitu terkait tentang pentingnya pilkada, bahwa pilkada ini juga akan menentukan masa depan Cirebon itu ke depannya akan kayak gimana gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga faktor-faktor disinformasi gitu ya, informasi-informasi bohong, informasi hoax yang masih ada gitu dan kadang-kadang justru memicu konflik gitu antar pendukung lah segala macam segala macam. Nah, kalau dari KID sendiri menyikapi hal-hal kayak gini gimana, Pak? Oke, kaitannya disinformasi atau terutama di masa pilkada ini, baik di masa kampanye ini, yang rentan dengan hoax, rentan dengan kampanye hitam. Sebetulnya memang salah satu perangkat yang memang sudah dimiliki di Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memang di bawah leadnya Diskominfo itu di Kabupaten Cirebon itu sudah ada Saber Hoax ya, Pak Sekdis ya. Nah, memang itu memang khususnya dari dalam rangka pilkada ini sedang dioptimalkan dan memang saya kurang tahu data masuk kaitannya berita hoax atau kampanye hitam selama masa kampanye dan pilkada ini sudah berapa banyak. Tapi memang yang menjadi titik berat kami di sini kaitannya dengan disinformasi ya. Memang secara faktualnya kaitannya penyebar luasan informasi yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon, dalam hal ini yang ada 40 kecamatan, 412 desa dan 12 kelurahan nih. Dari ujung barat sampai ujung timur memang belum merata. Dan ya tadi salah satu sarana mudahnya itu ya untuk menyampaikan informasi supaya meluas dan merata ya. Dalam hal ini dengan kondisi sekarang ini ya salah satu platform yang mudah dijangkau ya platform digital. Ya seperti yang kita sudah tahu, pemerintah Kabupaten Cirebon sudah punya banyak platform nih, mulai dari Facebook, Instagram, hingga ke YouTube. Itu. Jadi beberapa informasi. Nah itu pun memang kami kerjasama dengan bahkan ya kami suka diajak lah oleh Diskominfo kaitannya yaitu dengan berbagai kegiatan program pun termasuk hari ini dengan Pilar kan kita turut bersama-sama ya karena ya mohon maaf beberapa lembaga penyiaran kalau saya kasih contoh itu belum bisa dijangkau di ujung Losari. Saya dari wilayah timur di salah satu di wilayah kecamatan di wilayah Cirebon Timur. Otomatis salah satu sarana yang bisa menjangkau hingga ke pelosok ya platform digital dalam hal ini. Jadi harapannya ya tadi disinformasi atau kekurang pemerataan informasi ke masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Cirebon ya seidealnya sedikit terkurangi ya. Memang kaitannya dengan infrastruktur sih mungkin menjadi ranahnya pemerintah ya, tapi bukan pemerintah Kabupaten Cirebon saja, tapi kan baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat kaitannya memenuhi infrastruktur, kaitannya untuk pemerataan tadi, khususnya pemerataan infrastruktur ini. Harapan kami pemerintah dapat memenuhi gap itu kaitannya dengan infrastruktur gitu. Makanya itu mungkin akan terpenuhi tidak dalam jangka waktu dekat. Kalau memang belum bisa terpenuhi, lantas apakah diam kan tidak? Otomatis kan, ya itu tadi yang selama ini dilakukan oleh kami di Komisi Informasi dan dilakukan oleh Diskominfo juga ya nggarapnya ya di platform digital gitu. Ya dengan cukup buka handphone di ujung sana udah ketemu gitu, udah bisa. Ya, harapannya juga dengan kita hari ini bisa nyampe nih ke sana. Oke. Gitu, Stika. Oke, jadi ya itu tadi sih memang zaman digital ini kan memang merubah segalanya gitu. Termasuk ya sekarang Pilar Radio juga sudah bisa didengarkan secara digital gitu ya. Oke. Ya keren ya. Mudah-mudahan lebih digital lagi kan.
Iya, oke. Dan masyarakat juga kan perlu ya Pak ya untuk diedukasi tentang haknya, kemudian juga kewajibannya gitu ya di pilkada nanti. Yaitu tadi salah satu haknya yang perlu diingatkan bahwa masyarakat juga perlu untuk mendapatkan informasi yang jelas, yang jernih tentang pilkada ini gitu. Nah, di lapangan sendiri tantangannya untuk mengedukasi gitu masyarakat supaya mereka juga tahu nih tentang haknya, tentang kewajibannya di pilkada nanti. Kalau di kami di Komisi Informasi, karena memang posisinya bukan sebagai subjek yang pelaku utama ya kami ini. Kami ini bergandengan dengan teman-teman penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Jadi ketika menginformasikan ke masyarakat itu ya beberapa kan salah satu upayanya melalui iklan layanan masyarakat gitu bahwa nanti tanggal 27 November itu kita akan hajat lah istilahnya hajat besar kaitannya dengan pemilu kada baik kabupaten, kita akan menentukan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Cirebon, kita juga akan menentukan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. Nah, jadi istilahnya pun sama siapa-siapa saja calonnya, ada berapa calonnya, cabub dan cawabub, ada berapa calonnya. Nah, ya, tapi memang concern kalau kami di Komisi Informasi itu concernnya begini, Mas Dika, fokusnya adalah yaitu tadi bicara hak dan kewajiban bahwa kita masyarakat punya hak nih, karena pemilu ini dibiayai oleh anggaran negara. Anggaran negaranya dari mana? Ya dari pajak yang kita bayar, gitu. Kita punya hak gitu untuk menentukan nasib Kabupaten Cirebon, untuk menentukan nasib Jawa Barat. Akan seperti apa 5 tahun ke depan. Nah, kewajibannya salah dalam hal ini ya kalau teman-teman masyarakat yang terdata di DPT di pemilu ya wajib menggunakan dan datang wajibnya nih menggunakan hak pilihnya hanya 1 kali nih. Itu jangan sampai berkali-kali. Itu kewajibannya. Itu jangan sampai ini hak saya. Iya, tapi kewajiban sampean atau kamu ya cukup 1 kali nyoblosnya gitu, jangan sampai berkali-kali gitu. Tentu itu salah satunya lagi ya kewajibannya ya tetap menjaga kondusivitas ya. Jadi jangan sampai pemilu ini mengakibatkan konflik antar masyarakat, bahkan kecenderungannya antar keluarga karena berbeda pilihan gitu ya. Jadi itu ya. Jadi ya salah satunya ya menjaga kondusivitas ya, mau siapapun ininya ya, yang penting kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita. Perkara yang kita coblos itu berbeda gitu berbeda dan nanti ingat atau tidak dengan kita ya lain soal. Yang penting kita sebagai warga negara sudah melaksanakan hak pilih kita dan kewajiban kita. Oke, dan tantangan-tantangan itu hari-hari yang dihadapi sama KID gitu di lapangan ketika mendampingi atau ditanya apa, karena gini, memang perlu memang kami luruskan juga. Terkadang masyarakat umum tuh masih menyangkanya kami itu gudang informasi. Iya, betul. Gimana nih? Ini gimana nih Gimana nih KID? Ini siapa nih gitu? Siapa nih ya? Akhirnya ya kami nih ya silakan Pak. Nah, ya tetap akhirnya sasaran kami tuh mengarahkannya ke platform digital. Pak, nih ini di KPU tuh ada gambar-gambarnya calonnya nomor berapa aja dari baik gubernur ataupun bupati ya. Tuh silakan dibaca. Ya walaupun ya Pak, kami terutama yang mungkin masyarakat ya yang di ini yang mungkin awam terhadap teknologi digital ya saya juga melihat ya sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu memang sudah cukup lumayan masif juga. Alat peraga yang memang disiapkan ya. Selain alat peraga atau alat peraga kampanye yang disediakan oleh para calon itu sendiri ya, itu sudah cukup masif ya. Hanya mereka menanya, Pak saya harus milih siapa? Ya kembali lagi bangga gitu. Siapa senangnya baik lah, kata Cirebonnya ya, yang senangnya yang mana gitu. Gitu ya. Tapi kadang-kadang Pak ada amplopnya enggak? Itu bukan urusan kami. Karena mereka nanya informasi, Pak ada amplopnya enggak Pak dari calon ini? Kami juga sama bilang tadi mengedukasi kaitannya itu. Kaitannya bukan anti money politik. Jadi ya kita harapkan ya betul-betul kita menggunakan hak pilih kita ya
satu coblosan kita tuh mempengaruhi hajat hidup kita 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan gitu ya. Gitu. Oke, jadi masyarakat secara terang-terangan, masyarakat secara terbuka yang terpantau gitu ya, langsung oleh Mas Angga tadi bilang katanya. Bahkan ada yang secara frontal gitu, Pak ada amplopnya nggak gitu. dan itu ada realitanya di masyarakat kayak gitu, dan edukasi, kemudian juga penyampaian informasi bagaimana pilkada ini berjalan, kemudian tahapannya, hak dan juga kewajiban dari masyarakat sebagai orang yang memiliki hak pilih, itu menjadi bagian penting Sahabat Pilar dalam rangkaian untuk pilkada. Tapi mungkin selama ini Pak, dari Diskominfo Kabupaten Cirebon, selama ini udah kolaborasi dengan pihak mana saja, atau mungkin sudah menggandeng siapa saja untuk bisa menyampaikan informasi yang juga penting untuk masyarakat terkait dengan pilkada Pak? Oke, tentunya di Diskominfo sudah banyak menggandeng di pedesaan juga, di kelurahan juga, kita selalu menggandeng tokoh-tokoh masyarakat, gitu kan. Tentunya dengan tokoh masyarakat ini, beliau-beliau ini menyampaikan tentang informasi yang ada di pilkada, gitu kan. Nah itu. Yang kedua juga, kami juga tadi yang saya sampaikan bekerja sama juga dengan media-media yang online, terus kemudian seperti ini, gitu kan. Media surat kabar juga seperti itu. Nah, ini kerjasama kami ya tentunya dengan pemberitaan publikasi seperti itu, sehingga publikasi yang disampaikan oleh kita itu tersampaikan sama masyarakat gitu. Seperti itu kira-kira. Cukup banyak yang kami perbuat, yang kami lakukan untuk menginformasikan ke masyarakat, sehingga tanggal 27 besok ayo masyarakat berduyun-duyun untuk memilih bupati dan wakil bupati yang digendaki oleh masyarakat. Oke, termasuk juga gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat gitu ya. Oke. Tentunya seperti itu. Jadi prosesnya memang sudah lama dan juga penyampaian informasinya juga sudah beragam gitu ya. Diupayakan sedemikian rupa supaya informasinya juga bisa nyampe langsung tersampaikan ke masyarakat. Gitu ya. Dan kalau dari KID sendiri membantu kelompok rentan seperti misalnya perempuan, kemudian juga penyandang disabilitas atau masyarakat pedesaan agar mendapatkan akses informasi yang setara, Pak. Mungkin bisa disampaikan bagaimana cara-cara yang dilakukan selama ini, Pak? Seperti yang saya bilang tadi di awal, kami ini di Komisi Informasi ini walaupun sama-sama lembaga negara dengan KPU dan Bawaslu, batasan kami itu lebih kepada ke supporting penyelenggara pemilu. Dalam hal ini beberapa momen memang KPU mengadakan sosialisasi kepada tadi nih kelompok-kelompok itu yang tadi disebutkan oleh Mas Dika itu, ya kami turut support ya. Ada beberapa titik yang memang kami turut menjadi partner ataupun narasumber ya. Terus kalaupun memang kami sih salah satunya tuh mengutamakan tuh fokusnya adalah ke penyelenggaranya. Karena di KPU itu kan mulai dari tingkat kecamatan sampai hingga ke tingkat TPS. Ya. Kami memang mendorong kepada penyelenggara pemilu itu ya untuk berintegritas gitu dalam melaksanakan tugasnya, khususnya baik KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas gitu ya. Maksudnya integritas ini betul-betul kami dorong agar betul-betul diimplementasikan oleh KPU dan Bawaslu. Karena dengan mereka, khususnya misal kalau kaitannya dengan kelompok rentan tadi ya, itu memang menjadi ranahnya KPU. Bagaimana mereka ini bisa menjangkau kepada seluruh masyarakat yang ber-KTP Kabupaten Cirebon ataupun dalam hal ini Jawa Barat yang terdaftar di DPT pun sama. Kalaupun mereka baru memiliki KTP di rentang bulan November ini ya, mereka juga kan tetap diakomodir. Mereka dengan membawa KTP datang ke TPS, membawa KTP, kalaupun memang nanti kan tetap dilihat. Kalau dia terbitnya di sebelum 2024 bulan-bulan November ini ya, memang perlu dipertanyakan. Itu. Karena kan memang yang bisa menjadi data tambahan di TPS itu ya
khususnya yang bermodal KTP itu ya yang memang yang terbitnya ya di tahun 2024 ini dan memang tidak jauh dari tanggal 27 November. Kalau misalnya datang cukup bermodal KTP, tapi ternyata kita lihat trimangsa KTP-nya 2000 berapa tuh? 2000 belasan nah. Ya, itu memang kami nanti akan biasanya kami sarankan diserahkan kembali ke penyelenggara pemilu di tingkat desa ataupun tingkat kecamatan. Mereka diperbolehkan tidak untuk menggunakan hak pilihnya. Tapi bukan berarti itu dihalangi, tapi memang di peraturan pemilunya juga kan seperti itu. Jadi kalau saya datang ke TPS nih, ke TPS-nya Mas Dika, yang penting kan bawa KTP ya. Gitu ya. Dicek dulu gitu titik mangsanya. Kalau memang titik mangsanya jauh itu dan dia itu berdomisili di mana, itu memang biasanya kebetulan kemarin juga kami melakukan sosialisasi di tingkat desa, ya dijelaskan bahwasanya yang boleh menggunakan KTP ya ada kan waktunya dari jam 11 sampai jam berapa ya jam 1. Nah, dan syaratnya juga ya KTP-nya bukan terbitan tahun berapa gitu. Sebelumnya dicek di DPT kalaupun masuk ada ya diperbolehkan. Dan sekarang juga ngecek DPT tidak perlu hard copy gitu, cukup melalui web dicek nomor NIK-nya terdaftar atau tidak kan gitu. Kalau dia ternyata tidak terdaftar di TPS di wilayah misal Kabupaten Cirebon, dia terdaftar di wilayah luar Kabupaten Cirebon ya, ada tidak pindah memilihnya kan sekarang mekanismenya juga ada. Iya. Itu yang harus tetap ditempuh. Betul. Berarti kasus seperti itu adalah kasus-kasus yang diantisipasi gitu nanti di hari hari. Harus diantisipasi. Mungkin ada juga hal-hal yang selama ini terlihat gitu di lapangan atau mungkin masyarakat yang mengadukan langsung, melaporkan langsung apa saja yang mereka hadapi gitu selama proses pilkada ini. KID melihatnya kayak gimana? Salah satunya tadi contohnya, Pak saya tidak masuk di DPT gitu ya. Istilahnya case-nya kalaupun begitu ya kami mengarahkan warga tersebut di domisili di mana, di desa mana, ada TPS-nya tidak ya kami sarankan untuk datang ke penyelenggara pemilu di tingkat desa atau dalam hal ini PPS ya. Nah, nanti dari PPS pun akan ngecek bahwa si yang bersangkutan itu sudah terdaftar atau belum. Nah, kalau belum terdaftar akan masuk di kategori yang mana, gitu. Dan memang 2 atau 3 sih yang memang ngobrol ke saya itu, Mas saya KTP Bogor, tapi saya sudah bermukim di Kabupaten Cirebon sudah hampir 5 tahun, boleh nggak nyoblos? Ya, sok silakan tanyakan ke penyelenggara pemilu. Kami arahkan bahkan untuk datang ke ke desa, ke PPS, si warga ini boleh masuk kategori untuk mencoblos tidak nanti di pilkada. Ya, kalaupun boleh ya apa saja gitu. Karena kan memang tidak semua. Contohnya sekarang kita mungkin akan menerima 2 surat suara nih. Kalau dia berKTP Bogor, dia mau nyoblos di Cirebon ya, apakah dia punya surat pindah mencoblos tidak dari tempat asalnya? Kalau ada ya diperbolehkan untuk mencoblos, tapi dikasihnya cuma 1, yaitu untuk hanya pemilihan gubernurnya saja. Kalau untuk tingkat kabupatennya tidak, karena dia bukan warga Kabupaten Cirebon. Oke. Jadi penyelenggara pemilu ada mekanisme dan aturan hal-hal yang mengatur hal-hal seperti itu. Dan itu adalah aturan baku yang memang harus dijalankan gitu ya, termasuk oleh si penyelenggara pemilu gitu. Dan hal-hal itu memang ada gitu di lapangan, hal-hal kayak gitu. Itu kan nunjukin juga kalau antusiasme masyarakat di Pilkada 2024 ini juga kan sebegitu luar biasanya gitu. Ada orang yang sebenarnya aslinya orang Bogor tapi udah lama stay di Cirebon mempertanyakan, ini saya bisa nyoblos enggak gitu ya. Dan ternyata sudah ada solusinya gitu. Ada solusinya, tapi terakhir tuh kalau nggak salah ada periode tanggalnya ya. Kalau memang melewati masa jangka waktunya ya tetap dia tidak punya
surat pindah dari tempat asal, ya tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Tetap nggak Jadi bisa. memang ada waktu yang harus dipenuhi sama si yang case tadi gitu ya. Oke. Nah untuk Diskominfo sendiri itu tadi kalau tantangan yang dihadapi oleh KID. Nah kalau misalnya di Diskominfo apa tantangan utama yang dihadapi Diskominfo dalam mensosialisasikan pilkada dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Karena kan nggak mudah juga ya Pak ya. Iya betul Pak. Tadi yang di awal sampaikan juga teman kami itu bahwa tadi bagaimana pilar radio ini sampai ke mana? Ke Losari kan seperti itu salah satu contohnya. Ini adalah salah satu tantangan juga bahwa tidak semua daerah terakses dengan tadi yang disampaikan, terakses dengan kondisi-kondisi yang digital gitu kan. Makanya dari awal kami sampaikan bahwa ada dua tuh, digital sama manual kan begitu. Nah, seperti itu yang menjadi catatan kami ketika kami menginformasikan ke masyarakat dengan menggunakan digital, ternyata belum terakses, ya kan? Kami gunakan manual, seperti itu. Salah satu kan lewat hiburan ya gitu kan, ke mana? Ke sandiwara, ke wayang kan seperti itu. Itu salah satunya. Kemudian juga ada digital itu tentunya tidak positif semua, Mas. Digital itu kan berarti ada juga yang sisi-sisi negatifnya tuh. Iya, betul, ya. betul. Nah, informasi mudah cepat loh. Ya. Begitu klik sekarang informasi sudah sampai ke daerah mana gitu kan. Nah, informasi-informasi yang tidak benar itu menjadi tantangan kami. Oleh karena itu kami di Diskominfo membuat tim Sabar Hoax tuh. Bahwa informasi digital ini betul apa tidak, valid apa tidak gitu kan. Sehingga tersampai ke masyarakat adalah benar-benar informasi yang benar kan gitu. Nah, tim kami ini yang akan turun ke lapangan mengecek informasi ini benar apa tidak. Ketika dicek ke toko-toko masyarakat, ada yang ada di desa, terus kemudian ada yang di kecamatan, validasi betul ada informasi ini, itu yang menjadi solusi kami. Tentunya digital itu nggak positif semua. Ada sisi negatifnya yang perlu ditanggulangi ya Pak ya. Itu sisi negatif yang perlu ditanggulangin. Sisi negatif itu yang membuat kami harus benar-benar membuat tim yang lebih untuk menginformasikan ke masyarakat. Inginan kami masyarakat itu terinformasi dengan benar, terinformasi dengan sehat, gitu kan, terinformasi dengan valid. Sehingga informasi yang disampaikan oleh Diskominfo itu adalah informasi yang baik, Mas. Seperti itu. Oke. Ya. Jadi informasi pun memang kita sebagai pengguna internet pun mengakses digital setiap saat tetap harus pinter-pinter untuk bisa memverifikasi manakah informasi yang valid atau informasi yang sekedar hoax. Apalagi sekarang udah AI segala macam. Betul. Ya. Jadi, kalau dari kami sih itu namanya informasi sehat tuh. Ya, informasi sehat. Informasi sehat bagaimana cara kita memanfaatkan modernisasi, tapi dengan yang sehat. Kan banyak juga memanfaatkan modernisasi pada sisi negatif. Nah itu sebaiknya jangan ya Pak ya. Oleh karena itu kami di Diskominfo adalah informasi sehat. Informasi sehat adalah informasi yang mempunyai kemanfaatan lebih besar daripada yang sebelumnya. Oke, betul sekali Sobat Pilar ya. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir, di sesi terakhir. Mungkin kita ke Bapak Fajar dulu. Apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon terkait dengan Pilkada Damai untuk sekaligus juga meningkatkan partisipasi dari masyarakat. Apa yang ingin disampaikan Pak? Baik, KPU Kabupaten Cirebon telah melaksanakan tahapan-tahapannya. Sehingga pada saat ini memang sebentar lagi tanggal 27 akan mengadakan pemilihan. Kami menghimbau pada masyarakat Kabupaten Cirebon, gunakan hak pilih Bapak dan Ibu semua masyarakat Kabupaten Cirebon secara cerdas. Artinya kita tidak melihat bahwa isu-isu yang buruk, kemudian isu-isu yang negatif. Gunakan hak pilih Bapak dan Ibu Kabupaten Cirebon untuk memilih. Tapi tentunya juga kita masih saling menghormati. Pilihan yang lain juga
tetap kita hormati, sehingga di antara kita masyarakat Kabupaten Cirebon tidak ada lagi setelah pemilihan maksud kami menjadi hal yang berkepanjangan, Pak. Artinya mangga hindari saling berbenturan antar pendukung, hindari saling bermusuhan antar yang lain. Kita gunakan hak pilih secara cerdas, aktif pada tanggal 27 besok bulan November ke TPS-TPS yang ada di kampung, di desa, di kelurahan dan seluruhnya, sehingga partisipasi pemilih di Kabupaten Cirebon meningkat. Keberhasilan pilkada adalah keberhasilan kita semua, keberhasilan masyarakat dan keberhasilan pemerintah untuk memilih secara damai, memilih secara adem, dan memilih secara tentram untuk di Kabupaten Cirebon. Itu harapan kami. Saling menjaga proses pilkada, saling menghormati proses pilkada, dan saling menghargai. Integritas, kejujuran menjadi yang terpenting untuk kita semua. Itu saja barangkali yang untuk closing statement, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, dari Mas Angga, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon agar memanfaatkan hak pilih mereka secara bertanggung jawab? Terus di sisi lain juga mungkin dari KID, bagaimana melihat keterbukaan informasi ini dapat berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih baik pasca pilkada nanti? Oke, baik. Sebelumnya secara pribadi ataupun kelembagaan kami mengapresiasi kepada penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, hingga ke tahapan hari ini menjelang Minggu Tenang dan menjelang pencoblosan di tanggal 27 November nanti, yang sudah cukup optimal melaksanakan tahapan persiapan hingga penyelenggaraannya nanti, sudah maksimal dan memang selalu mengedepankan keterbukaan informasi publik penyelenggara pemilu kita ini, khususnya KPU di Kabupaten Cirebon maupun KPU Provinsi Jawa Barat. Jadi harapan kami juga kepada masyarakat agar dapat menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS, ya, dan memang hendaknya tidak menjadi kendala karena tanggal 27 November itu juga ditetapkan menjadi libur nasional. Jadi semestinya sih tidak menjadi kendala untuk masyarakat untuk berbondong-bondong untuk hadir datang ke TPS. Dan salah satunya juga ya agar masyarakat, pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten Cirebon ya agar tetap menjaga kondusivitas daerah dan tetap tanpa terhalang pilkada tetap melaksanakan kegiatan rutinnya sehari-hari yang selama setiap hari dilakukan, dan dalam hal melaksanakan kegiatan di masing-masing instansinya juga ya tetap tadi mengedepankan keterbukaan informasi publik. Jadi ketika menjelang akhir tahun ini, November Desember ini ya apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah baik Kabupaten Cirebon maupun Provinsi Jawa Barat ya perlu diinformasikan seluas-luasnya kepada masyarakat. Sehingga apa yang sudah dilakukan ya masyarakat berhak tahu gitu. Dengan masyarakat tahu ya, mereka pun pada akhirnya akan trust, akan percaya kepada pemerintah daerah, siapapun pemimpinnya, hasil pilkada, gitu. Karena penyelenggara pemerintah ini ya tetap pemerintah Kabupaten Cirebon ataupun pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, siapapun pimpinannya, pimpinan daerahnya ya tetap mereka akan selalu rutin melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, dan itu yang memang harus diinformasikan seluas-luasnya kepada masyarakat, sehingga masyarakat istilahnya percaya apa-apa yang dipungut dalam hal ini misal pajak yang dipungut dari masyarakat betul-betul dimanfaatkan oleh pemerintah
ya untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Betul, betul. Oke, jadi memang ini menjadi apa namanya? Menjadi closing statement Sobat Pilar dari dua narasumber kita di hari ini. Terima kasih Bapak-bapak atas waktunya. Pilkada sukses, pilkada damai gitu. Pilkada sukses, pilkada damai. Itu dia. Itu dia Sobat Pilar, dan jangan lupa juga nanti tanggal 27 November 2024 datang ke TPS. Ya, dan berarti sudah selesai obrolan kita hari ini di Talk Slow Kita Talk, tapi selalu tungguin juga tema dan obrolan-obrolan menarik lainnya di Talk Slow Kita Talk, tapi slow. Talk Slow Kita Talk, tapi slow.